Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana platform digital zaman sekarang, aplikasi yang tiap hari kita buka di HP, dibangun sedemikian rupa sampai bisa nahan gempuran jutaan pengguna di waktu yang sama? Maksud saya, bayangin aja beban lalu lintas datanya yang super masif. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia besar di balik itu semua. Kita bakal kupas tuntas arsitektur tak terlihat di belakang layar yang bikin dunia digital kita ini terus berdetak tanpa henti. Yuk, kita mulai. Coba deh ingat-ingat momen pas lagi seru-serunya flash sale besar-besaran atau pas ada berita viral yang tiba-tiba meledak. Jutaan orang buka satu aplikasi persis di detik yang sama. Kalau kita pakai logika awam, servernya udah pasti meledak dan mati total kan? Tapi anehnya, kok aplikasinya tetap jalan mulus-mulus aja? Wah, kok bisa? Rahasianya ternyata ada di cara para insinyur perangkat lunak berevolusi merancang struktur aplikasi tersebut. Oke, buat ngejawab rasa penasaran itu, kita masuk ke bagian pertama nih. Kita bakal bahas perbedaan mendasar antara cara lama, yaitu monolitik, melawan cara baru yang namanya microservices. Dulu tuh hampir semua aplikasi dibikin pakai arsitektur monolitik. Sederhananya, antar muka pengguna, logika bisnis, sampai akses data, semuanya disatuin ke dalam satu blok kode raksasa. Biar gampang bayanginnya, ini tuh mirip banget sama sebuah restoran di mana cuma ada satu koki super yang ngerjain semuanya. Dia yang masak nasi, manggang daging, bikin minum, sampai nyuci piring. Di awal buka mungkin gampang-gampang aja ngaturnya. Tapi bayangin, kalau tiba-tiba ada 100 pelanggan datang barengan, koki itu pasti kewalahan banget kan? Dan parahnya, kalau koki itu kecapean terus pingsan, ya udah bubar jalan. Seluruh restoran otomatis tutup. Kegagalan di satu titik berarti kegagalan total. Terus solusinya gimana? Nah, muncullah si penyelamat kita, arsitektur microservices. Daripada bikin satu blok besar, aplikasinya dipecah jadi layanan-layanan kecil yang mandiri. Balik lagi ke analogi restoran tadi, sekarang restorannya dibagi-bagi jadi beberapa stasiun khusus. Ada stasiun panggangan, stasiun salad, dan stasiun minuman. Jadi semisal alat panggangnya rusak dan stasiun daging berhenti operasi, stasiun minuman masih bisa ngelayanin pelanggan yang mau beli kopi tanpa masalah sama sekali. Di aplikasi kalian juga gitu. Kalau fitur komentar lagi down, fitur keranjang belanja kalian bakal tetap berfungsi sempurna. Keren kan? Kalau kita jejerin langsung perbandingannya di tabel ini, kelihatan jelas banget bedanya. Aplikasi monolitik itu emang simpel buat tim kecil di awal, tapi asli deh, berisiko banget dan susah buat ditingkatin kapasitasnya. Sebaliknya, microservices ini ngasih isolasi kesalahan. Ini krusial banget, satu mati, yang lain tetap jalan. Nggak cuma itu, pengembangannya bisa dikerjain secara paralel. Tim A bisa update sistem pembayaran, sementara tim B lagi update profil pengguna tanpa saling ganggu. Ini yang bikin aplikasi zaman sekarang tumbuhnya lincah banget. Nah, karena layanannya udah kepisah-pisah, kita masuk ke bagian kedua. Gimana sih caranya stasiun-stasiun yang mandiri ini ngobrol satu sama lain buat ngasih pengalaman yang mulus ke kita? Secara umum, ada dua cara utama nih mereka berkomunikasi. Pertama, komunikasi langsung, kayak RESTful API. Ini ibarat kalian pesan makanan di kasir, terus kalian berdiri aja terus nunggu di situ sampai makanannya siap. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain sampai dapat respon dari kasir. Nah, cara kedua itu metode messaging atau komunikasi asinkron. Kalau ini, ibarat kalian nulis pesanan di secari kertas, nancepin kertasnya di roda pesanan putar yang ada di dapur, terus kalian bisa nyantai pergi ngelayanin pelanggan lain. Kalian nggak perlu nungguin koki merespon saat itu juga. Pengirim pesan nggak perlu buang waktu sama sekali. Konsep roda pesanan ini ngebawa kita ke bagian ketiga, yaitu sesuatu yang jauh lebih cerdas, arsitektur event-driven. Jadi, arsitektur event-driven atau EDA itu sistem di mana aplikasi nggak terus-terusan saling manggil secara langsung. Layanannya cuma bakal bereaksi kalau ada suatu peristiwa atau event yang terjadi. Event ini ibarat pelatuknya. Misalnya nih, pas kalian pencet tombol bayar, klik. Nah, itu adalah sebuah event. Sistem pembayaran langsung deteksi itu, terus dia memicu sistem inventaris buat ngurangin stok, dan sekaligus memicu sistem email buat ngirim bukti bayar ke kalian. Semuanya terjadi seketika, responsif banget, dan ini ideal banget buat hal-hal kayak deteksi penipuan atau ngolah data real time. Tapi ingat, biar sistem ini jalan mulus, kita butuh perantara alias message brokers. Mereka ini yang mestiin nggak ada satupun piket pesanan digital kalian yang hilang. Kalau aplikasinya butuh proses jutaan transaksi per detik, biasanya pakai Kafka. Kalau butuh rute pesan yang rumit dan pintar, RabbitMQ jagonya. Terus kalau butuh yang secepat kilat dan ringan, ada Redis Streams. Intinya, meskipun layanan penerimanya lagi down sementara waktu, pesan kalian tetap aman disimpan sama perantara ini dan langsung dikirim pas layanannya hidup lagi. Sekarang pertanyaannya makin menarik nih.
Di bagian keempat, kita bakal bahas kalau kita punya ratusan layanan kecil yang ngobrol satu sama lain, gimana cara kita secara fisik ngebungkus dan ngatur mereka semua di server raksasa. Disinilah dua bintang utama teknologi masuk. Yang pertama Docker. Kalian pernah lihat peti kemas di pelabuhan kan? Sebelum ada peti kemas standar, mindahin barang dari truk ke kapal tuh ribetnya minta ampun karena ukuran barang beda-beda. Nah, Docker ini ngelakuin hal yang sama persis tapi buat software. Dia mengemas sebuah layanan beserta semua kode dan alat yang dibutuhkannya ke dalam satu kotak yang disebut kontainer. Hasilnya, aplikasi kalian bakal jalan persis sama, entah itu lagi diuji di laptop developer maupun saat lagi jalan di server raksasa yang ngelayanin jutaan orang. Super praktis. Terus, kalau Docker itu peti kemasnya, Kubernetes ini apanya? Kubernetes itu ibarat manajer pelabuhan plus sistem derek super cerdas yang ngaturnya. Bayangin kalian punya puluhan ribu kontainer Docker. Nggak mungkin kan diatur manual satu-satu, bisa keriting jari developernya. Kubernetes bakal otomatis ngejadwalin kontainer mana yang harus jalan, langsung ngegandain kontainer kalau tiba-tiba pengunjung aplikasi melonjak, dan otomatis membuang kontainer yang error untuk diganti yang baru. Semua ini terjadi tanpa kita sadari, bikin aplikasi favorit kalian nyala terus 24 jam sehari. Jadi penting banget buat dicatat, Docker dan Kubernetes ini bukan saingan ya teman-teman. Mereka ini duet maut yang saling melengkapi. Docker fokusnya di fase pengembangan buat bikin kontainer satuan. Sedangkan Kubernetes ambil alih di operasional buat ngatur kawanan kontainer tersebut dalam skala yang luar biasa masif. Kombinasi inilah jantung dari infrastruktur internet modern kita. Oke, teorinya udah mantep nih. Di bagian kelima, mari kita intip sedikit alat atau senjata apa sih yang sebenarnya dipakai para developer zaman now buat ngebangun ini semua. Jelas, developer nggak mungkin nulis kode dari nol untuk tiap layanan kecil itu. Mereka butuh yang namanya framework. Di dunia Java, Spring Boot ini ibarat rajanya. Dia bantu pengembang bikin aplikasi mandiri dan otomatis ngatur konfigurasi rumitnya. Terus, buat yang suka ekosistem JavaScript, ada Nest.js. Nest.js ini luar biasa banget karena pakai TypeScript yang ketat biar kodenya minim error. Dan yang paling asik, dia emang udah dirancang dari sananya buat dukung arsitektur microservices, bikin kerjaan developer jadi jauh lebih aman dan cepat. Biar makin kebayang di dunia nyata, coba kita lihat studi kasus dari Bank Negara Indonesia atau BNI. Pas pandemi COVID-19 kemarin, ingat kan gimana transaksi digital tiba-tiba meledak pesat? Buat nanganin itu tanpa server jebol, BNI ngerombak sistem perbankan digital mereka pakai arsitektur microservices berbasis Spring Boot. Dan hasilnya luar biasa. Aplikasi BNI Mobile Banking mereka jadi ringan, gampang ditambah fitur baru, tangguh, dan yang paling penting, sanggup ngelayanin jutaan nasabah secara aman setiap detiknya. Ini bukti nyata dari kekuatan arsitektur lincah tadi. Jadi, pas kalian lagi santai buka aplikasi M-Banking, asyik rebutan flash sale, atau sekedar kirim chat, ingatlah ini, kemudahan di layar HP kalian itu ditenagai oleh mesin raksasa tak terlihat yang luar biasa canggihnya. Microservices, sistem event-driven, Docker, dan Kubernetes, mereka semua kerja mati-matian tanpa henti, ibarat sebuah harmoni. Tapi ada satu hal buat dipikirkan nih, dengan maraknya AI yang sekarang bahkan udah bisa nulis kode sendiri, apakah struktur canggih ini adalah bentuk akhir dari evolusi digital kita? Atau jangan-jangan ini cuma batu loncatan menuju sistem yang jauh lebih gila lagi? Patut kita tunggu. Terima kasih banyak sudah ngikutin eksplorasi materi kita hari ini. Sesi penjelasan ini dipersembahkan by Teknologi Berbicara. Sampai jumpa di eksplorasi seru berikutnya.